Masker, gitu, saudara. Kalau orang Arab bilang rada ungap, gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, kita harus patuh dengan dengaran daripada jadi korban, gitu ya saudara. Jadi kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Kita tidak boleh arogan, tetapi kita harus tetap taat dengan apa yang sudah ditetapkan. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa nyana hanya karena virus yang begitu kecil, yang kelihatannya bahkan gak kelihatan, itu ternyata mampu memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kita. Ya, ada banyak prioritas yang harus kembali dipikirkan ulang. Ya, ada banyak hubungan yang terpaksa harus terputus. Ya, ada mungkin prioritas-prioritas yang harus mengalami perombakan besar-besaran. Tapi ya saudara, itulah bagaimana Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk menunjukkan bahwa betapa rentannya kita manusia. Kita ini lemah, saudara. Ya, hanya oleh virus yang begitu kecil kita tidak berdaya dan harus mengikuti pola-pola yang jujur, saudara, saya nggak pernah pikirkan kita bakal seperti ini. Kalau saya duduk merenung gitu, kayaknya bisa ya kayak begini, gitu ya. Tapi ya itulah, ya. Kalau kita mau kaitkan dengan apa yang mata nggak pernah lihat, ya inilah. Sekarang kita lihat apa yang telinga nggak pernah dengar, ya inilah yang kita sering dengar, berita yang membuat kita tidak berdaya. Tapi satu hal yang saya tahu, saudara, semua bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Janji firman-Nya tetap ya dan amin bagi kita. Tapi pertanyaan, bagaimana hal itu bisa mungkin terjadi bagi kita? Bagi dia mungkin, bagi mereka iya, tapi bagi saya tidak. Saudara, yang berubah bukan firman, tapi kita. Nah, oleh karena itu mungkin kita harus berubah kembali untuk menyesuaikan diri kita dengan firman Tuhan. Dan saya melihat, saudara, ayat yang diusung pada kesempatan malam hari ini, mari kita membukanya bersama sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu tentang sepakat. Tentu kata-kata ini tidak asing lagi bagi kita semua, saudara, tentang kata sepakat yang terdapat di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-18. Injil Matius pada pasal yang ke-18, pada ayat yang ke-19, dan saya ingin rangkai dengan ayat yang ke-20 untuk melengkapi pemahaman kita. Di ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya kuncinya ada di ayat yang ke-20, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kuncinya adalah bagaimana Tuhan turut terlibat, sehingga entah kita di atas gunung yang tinggi ataupun di lembah bayang-bayang maut sekalipun, itu tidak akan menjadi persoalan karena Tuhan ada di sana dan Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dan saya percaya, saudara, di kondisi seperti ini pun Allah tetap bekerja, Allah tetap menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Nah, persoalannya apa? Itu berlaku bagi kita atau tidak? Saudara, saya banyak mendengar kesaksian. Ada begitu banyak hal yang heran, ajaib terjadi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Apa yang dulu menurut yang bersangkutan, wah gak mungkin, kok ternyata bisa, betul saudara. Di tengah keadaan yang sulit, COVID-19, saudara, bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi juga keuangan, ekonomi. Yang bergerak di showroom mobil mungkin merasakan sekali, saudara. Itu jatuh. Tapi luar biasa, seorang yang sekian lama bergerak di bidang showroom mobil, ya, jual beli mobil lalu properti juga, tiba-tiba bisa tukang jamu, saudara. Ngeracik jamu, lalu dimasukkan ke dalam botol, dijual secara online. Menurut dia, kayaknya kalau nggak COVID nggak kepikir deh jualan jamu, jualan oli iya. Jadi saudara, ada banyak hal yang saya yakin itu Tuhan yang terlibat. Situasi saat ini menempatkan kita pada satu keadaan, satu kesadaran bahwa kita nggak mampu berbuat apa-apa, dan nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan, Immanuel, itu saja cukup bagi kita, saudara. Ketika yang lainnya tumbang, kehadiran Tuhan itu menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan. Yang lain bisa Tuhan ambil, Tuhan izinkan ambil, tapi kehadirannya
biar kita tetap menjadi bagian. Dan saya melihat saudara dalam ayat ini bahwa kata sepakat yang memungkinkan untuk semua jadi bagi kita itu terkait dengan pribadi Allah. Di dalam ayat yang ke-19 tadi dibaca, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bayangkan saudara, apapun. Di dalam Amplified Bible dikatakan everything, everywhere. Jadi itu tidak dibatasi oleh satu situasi kondisi tertentu. Yang penting sepakat. Sekali lagi saudara, kata kuncinya terletak di ayat yang ke-20, yaitu kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, khusus kita mengangkat topik tentang sepakat, maka di dalam versi King James, saudara, di situ dikatakan if two of you shall agree. Sementara terjemahan lama, dua orang daripadamu sehati. Jadi perjanjian bahasa Inggris menggunakan istilah shall agree, ada kesepakatan, ya. Sementara dalam terjemahan lama diartikan sehati. Nah, saudara, kata ini, kata sepakat ini berasal dari bahasa aslinya, yaitu symphoneo, yang memiliki pengertian, arti kata dasarnya adalah setuju dengan seseorang dalam melakukan tawar-menawar atau membuat sebuah kesepakatan. Jadi adanya sebuah komunikasi, kesepahaman, kesesuaian, persetujuan untuk melakukan sesuatu. Dan yang menarik saudara, dalam hal ini kesepakatan ini melibatkan Tuhan. Jadi bukan cuma dua orang ini saja yang sepakat, tetapi ada orang pribadi berikutnya, oknum berikutnya yang memungkinkan kesepakatan untuk melakukan sesuatu itu bisa terbukti. Karena walaupun kita sepakat berdua, tapi kalau Tuhan tidak terlibat, itu nggak mungkin terwujud. Jadi pribadi Allah menjadi penentu yang harus kita perhatikan dengan baik. Jadi kata sepakat ini diartikan setuju dengan seseorang dalam melakukan tawar-menawar atau membuat sebuah kesepakatan. Sebagai contoh saudara, di pasal yang ke-20, coba kalau saudara buka satu lembar, di situ ada perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Katakan demikian ayat 1 dan 2, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Sudah perhatikan di situ saudara menemukan kata sepakat, symphoneo. Adanya sebuah persetujuan dengan seseorang untuk melakukan tawar-menawar dan terjadi kesepakatan. Kata sepakat ini juga diartikan harmonis, serasi, setuju, kompak. Dan saudara, ini menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dengan cepat saja saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-11, walaupun di situ kita tidak menemukan kata sepakat, tapi saya melihat di situ adanya sebuah kesepahaman. Adanya sebuah kesesuaian yang dikomunikasikan, sehingga mereka berniat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan Allah sendiri yang berkata, sedari sekarang apapun yang mereka kerjakan pasti terlaksana. Saudara perhatikan Kejadian 11 ayat yang pertama sampai 9, judul perikopnya adalah Menara Babel. Tetapi saya ingin langsung saja membaca di ayat yang keempat, saudara. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota
dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Saudara perhatikan, pasca air bah, manusia masih menjadi satu dalam bahasa mereka. Lalu kemudian mereka melakukan sebuah kesepakatan, ya, sumpon neo tadi, saudara, yaitu mereka berniat untuk melakukan sesuatu. Dan ternyata di ayat yang keempat, niatan mereka itu terwujud, terlaksana. Walaupun kita tidak melihat di situ ada campur tangan Allah, tetapi kita melihat bahwa mereka berhasil membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi saudara bayangkan betapa dahsyatnya the power of unity. Satu kekuatan dalam kesatuan yang begitu dahsyat, kesepakatan, kesesuaian, kesepahaman untuk melakukan sesuatu. Dan Allah sendiri mengakui, saudara, bahwa ini sebuah potensi yang luar biasa, yang tidak bisa diabaikan dengan begitu saja. Sesuatu yang memiliki kekuatan, powerful. Apalagi saudara kalau itu melibatkan Tuhan. Tadi kita baca di ayat 19 dan ayat yang ke-20. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Dia ada, seperti doa-doa yang sudah kita naikkan sejak kita memulai ibadah ini, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Tuhan pasti bekerja. Kenapa saudara? Itu kesepakatan kita dengan Tuhan yang menjadi penentu untuk kesepakatan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan saudara, berbicara tentang kesepakatan ini, sesuatu yang menjadi kesepakatan, setuju dengan seseorang dalam melakukan tawar-menawar. Ada sebuah kesepakatan, menjadi harmonis, serasi, setuju, kompak. Kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pada pasal yang keempat, saudara, Pengkhotbah pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Tapi saya akan coba membacanya di ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Ayat-ayat ini biasanya dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dalam khotbah untuk dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah. Di ayat yang ke-9, Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik katanya daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why? Maksudnya celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, mengacu kepada ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini berbicara dalam dunia kerja, ketika seseorang mau berpartner, ya saudara, ketika seorang mau kongsi dalam usaha, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dimulai dengan sebuah percakapan, perbincangan, hal-hal yang akan mereka kerjakan ke depan, dan mungkin termasuk kendala-kendala yang akan mereka temui. Di situ mereka berbicara sampai mereka menemukan sebuah kesepahaman. Oh ya, oke, setuju, deal, MOU, tanda tangan. Tanpa itu, saudara, sulit. Nanti di tengah jalan bisa terjadi hal-hal yang mungkin nanti dikaitkan uang prestasi, tidak bisa dipercaya, membuktikan apa yang disepakati. Jadi kita melihat dalam ayat yang ke-9 bagaimana ada sebuah kesepahaman
yang menjadi kesepakatan di antara kedua orang ini sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Saudara, kalau dalam konteks pernikahan, tentu seorang pria dan seorang wanita sebelum mereka berdiri di hadapan hamba Tuhan di depan altar, tentu mereka harus memulai dulu sebuah percakapan yang membawa mereka kepada sebuah kesepahaman sampai akhirnya mereka sepakat, oke. Saudara, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan penyesuaian. Saya dengan istri saya waktu itu sama-sama di sekolah Alkitab Beji, saudara, tahun 90, sama-sama kelas 1. Dia mau dari Jakarta, saya mau dari Bandung, dari ujung, saudara, dari Jublegan namanya, saudara ya, nggak ada di peta itu. Ini bisa ketemu di sekolah Alkitab. Awalnya biasa saja, ya memang ya biasa, apalagi ada Taurat, saudara ya. Tapi ketika kita ngobrol, ada kesepahaman, ada kecocokan, sampai akhirnya kemudian ketika itu, maksud saya selesai kelas 1, kami sama-sama ditempatkan sekolah. Saya jadi baby boy, istri saya waktu itu ditempatkan di Jawa Timur. Ya, di mana ya? Di Kasihan, Jember, saudara. Tapi untuk lebih kurang 3-4 bulan ditahan dulu di sekolah kita karena waktu itu ada acara Pesparani, ada acara youth camp, ada acara peringatan apalah begitu, saudara. Jadi membutuhkan banyak tenaga dan salah satunya istri saya direkrut pada waktu itu untuk membantu di sana. Jadi di situ kita ngobrol. Jadi kan ya, ada percakapan, ada komunikasi, gitu kan ya. Kemudian setelah selesai dia ke tempat praktek, saya di sekolah Alkitab jadi boys, masuk kelas 2, ketemu lagi. Itu pun belum ada apa-apa, saudara. Baru kemudian ketika selesai penamatan, saya dengan dia melakukan kesepahaman. Ada MOU. Ya, pada waktu itu di bawah pohon alpukat jam 3 sore di sekolah kita di kamar Abraham. Ya, ada kesepakatan. Walaupun ada orang yang berkata, waduh, anugerah loh kamu dapat dia, tapi dia musibah dapat kamu. Ya puji Tuhan, begitu kan? Ya, nanti tanya musibah atau apa, nanti saudara bisa tanya langsung begitu ya. Dan ternyata saudara, sejak tahun 93 itu ya, 93, lalu kemudian kami menikah tahun 96, puji Tuhan, sampai hari ini kami masih tetap memegang kesepakatan tersebut, saudara. Dan saya selalu berkata kepada dia, di hari kami menikah itu, saudara, sebuah kalimat yang saya pegang dan selalu saya ucapkan, tak satu pun berubah kecuali hatiku, maka semuanya akan turut berubah. Itu kesepakatan saya dengan dia. Jadi saya harus jaga hati saya untuk tetap, supaya tak satu pun berubah kecuali hati ini, maka semua akan turut berubah. Nah saudara, kesepakatan ini membutuhkan waktu, perlu dipelihara, perlu dijaga, karena sesuatu kesepakatan tidak mudah, tidak akan terjadi dengan begitu saja. Apalagi ini Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan di ayat yang ke-12, saudara, ini ayatnya saya juga sering mengutip ayat ini untuk menyampaikan dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya sering menganalogikannya, tali yang pertama adalah seorang pria, tali yang kedua adalah seorang wanita yang diteguhkan dalam pernikahan oleh hadirnya tali yang ketiga, yaitu kehadiran Yesus dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Dengan atau tanpa anak, itu menjadi satu kekuatan yang utuh di hadapan Tuhan. Karena yang meneguhkan adalah tali yang ketiga ini, yaitu kehadiran Tuhan dalam kesepakatan antara pria dan wanita ini. Dan inilah yang menjadi pegangan kita, saudara, bahwa ini menjadi persekutuan terkecil yang Tuhan hormati dan hargai, di mana Dia berkata, kalau 2 orang di antara kamu sepakat, saya melihat ini sebagai persekutuan antara pria dan wanita dalam pernikahan yang kudus. Maka janji Tuhan, kalau mereka sepakat dan melibatkan Tuhan sebagai tali yang ketiga, apapun yang dia minta,
Bapa pasti akan berikan. Tetapi ternyata saudara, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilihat juga dan diperhatikan oleh kita. Kesepakatan di antara kita suami istri udah jelas, tetapi perlu juga ada kesepakatan di antara kita dengan Tuhan sebagai penentu untuk terwujudnya janji apapun yang Dia minta, Tuhan pasti kasih. Nah, saya akan mengajak saudara melihat, nanti ini terkait dengan sebuah relationship ya saudara. Kesepakatan itu adalah relationship. Suami istri adalah relationship. Hubungan kita dengan Tuhan pun relationship. Bukan cuma sekadar ketika butuh kita datang, Tuhan tolong ya, udah gitu udah, enggak. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, pada awalnya ketika saya menikah dengan bekas pacar saya ini, ada banyak hal-hal yang saya tidak pahami. Tapi setelah 23 tahun, ya saudara, 24 tahun, saudara, saya bisa lebih memahami dia. Dia datang ketemu saya, mukanya, kadar senyumnya, kerutan di dahinya, saya bisa mendeteksi dia. Ada apa sih? Kalau dulu mau boro-boro, saudara, dia udah ngomong aja saya masih nggak ngeh. Memang, ya makanya untung dia nggak selalu begitu. Kalau memang musibah bagi dia, misalnya susah kalau dia laki nggak ngerti juga. Tapi saudara, puji Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, relationship, hubungan ini membentuk sebuah komunikasi yang tanpa kata. Jadi body language gitu loh saudara. Lihat dengan gerak tubuhnya. Kalau pas lagi begitu, jangan macam-macam deh saudara. Ya, maaf, anjing kami saja akan minggir. Jadi harus ada sebuah hubungan yang membuat kita bisa mengerti bahkan tanpa kata sekalipun. Dan ini yang perlu kita bangun dengan tali yang ketiga yang menjadi penentu untuk setiap kesepakatan kita bahwa itu jadi bagi kita. Di 1 Yohanes pasal yang ketiga, saudara, menarik bahwa Yohanes banyak berbicara tentang relationship. Karena memang dia adalah salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Dialah yang dikatakan di dalam Injil bahwa dia bersandar di dada Yesus di malam perjamuan itu, saudara. Jadi memiliki kedekatan yang luar biasa. Sehingga kalau ada yang mengatakan Yohanes bisa mendengar detak jantung Yesus, karena memang dia bersandar ke dada Yesus. Yohanes juga yang dididik oleh Yesus ketika Yesus di kayu salib. Ibu, ini anakmu, dan ini ibumu, enggak kepada yang lain. Nah, di 1 Yohanes pada pasal yang ketiga, saudara, di situ dikatakan demikian. Di ayat yang ke-21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ada sebuah hubungan, ada sebuah kepercayaan, ada sebuah keyakinan. Dan ayat 22, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, patokan yang pertama, kalau kita ingin kesepakatan kita dengan pasangan kita, saya berbicara kepada saudara yang sudah berkeluarga, maka pastikan hidup pribadi kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu, menjawab doa kita yang keluar dari konteks firman-Nya. Gak mungkin, saudara. Hal itu Tuhan akan berikan walaupun saudara punya iman. Tapi kalau kita tidak menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, kita tidak mungkin menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di pasal yang kelima, di ayat yang ke-14-15, kembali di sini saudara disinggung tentang keberanian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang kedua, saudara, kita mengerti kehendak Allah. Kita tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan saudara, ini kembali berbicara tentang relationship. Tidak serta-merta, saudara, ketika saya menikah langsung tahu apa yang diinginkan oleh istri saya. Bahkan sampai di tahun yang ketiga, kelima pun, saudara, masih perlu belajar. Sekarang pun saya masih tetap belajar untuk mengerti. Sehingga tanpa perlu dia berkata-kata, saya bisa tahu apa yang menyenangkan, apa yang mendukakan hatinya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara, luar biasa. Kata favorit dari Rasul Yohanes adalah tinggal, abide, melekat, menjadi satu. Di Injil Yohanes, saudara, itu ditulis lebih kurang 40 kali kata tinggal, abide, menetap, melekat. Sementara, saudara, di 1 Yohanes ini, saudara, ada 5 pasal, itu kata tinggal, saudara, akan menemukan 24 kali. Jadi lebih kurang, saudara, ada 64 sampai 68 kali kata tinggal, abide, dipakai oleh Yohanes. Karena Yohanes memiliki satu hubungan yang dekat, yang akrab dengan Yesus. Tadi saya katakan seakan-akan dia mendengar detak jantungnya Yesus. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya akan kunci dengan ayat ini. Yohanes memberikan kesaksian di pasal yang ke-15, pada ayat yang ke-7, dia menyimpulkan dengan kalimat ini. Ini adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita membangun kesesuaian dengan pasangan kita, tapi kita perlu membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan kita. Sehingga saudara, tanpa perlu ngomong, saudara, Tuhan pasti akan berikan kok apa yang kita perlukan. Walaupun memang Alkitab ajar, minta maka kamu akan dapat, cari maka kamu akan dapat, ketuk pintu maka pintu akan dibukakan. Tetapi saudara, saya belajar gitu ya, saudara, untuk menyenangkan hati pasangan saya, walaupun dia nggak minta. Tolong jangan bermaksud gimana ya, saudara. Istri saya paling senang makan roti. Saya kalau itu suka bawakan dia roti, walaupun jarang, gitu ya, karena dia lebih banyak beli roti, gitu saudara. Walaupun dia nggak minta, saudara, saya akan berusaha untuk memberikan. Nah, apalagi Tuhan, dia sobat kita, dia sahabat kita, dia mengerti setiap keadaan kita, bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini pun dia ada, dan dia tidak pernah jauh dari kita. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini, tapi percayalah, janji ini untuk saudara dan untuk saya. Bangun hubungan dengan Tuhan ya. Buat kesepakatan dengan pasanganmu, lalu bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya, ini janji, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Kalau itu sesuai dengan firman-Nya, kalau itu sesuai dengan kehendaknya, gak ada alasan sorga meng-cancel permintaan saudara. Saudara, Smith Wigglesworth adalah seorang dikenal sebagai rasul di abad yang ke-19. Boleh dikatakan, saudara, tidak ada satupun doanya dia yang di-cancel oleh sorga. 9 kali dia membangkitkan orang mati, salah satunya istrinya. Ketika istrinya mati, dia tengking, dia tolak roh maut. Maut menyingkir, balikan nyawa istriku. Istrinya hidup. Istrinya malah bilang, ngapain kamu hidupin saya lagi? Tugas saya sudah selesai. Saya sudah senang ketemu dengan Yesus. Ya, saya perlu kamu enggak, tugas saya sudah selesai. Relakan saya. Ya, biarkan saya mati. Ya wis, mati lagi saudara. Yang saya ingat, temannya dia, kakinya diamputasi dua-duanya sehingga tidak punya telapak kaki. Di hari ulang tahun temannya ini, Smith bilang, saya mau kasih hadiah sama kamu, beli sepatu baru. Temannya bilang, mana ada toko sepatu yang ngejual untuk kaki yang tidak ada telapak kakinya?
ikuti aja kata-kata saya. Saudara, dia pergi ke toko. Pelayan juga bingung mau ngasih sepatu model apa. Dia hanya nyebut nomor sesuai dengan pilihan dia dan model sesuai pilihan dia. Luar biasa saudara. Begitu dia pakai sepatu tersebut, saat itu juga tumbuh sepasang telapak kaki baru. Jadi hadiah ulang tahun orang ini bukan cuma sepatu baru, tapi telapak kaki yang baru. Ini karena iman dari seorang Smith yang mengerti hati Tuhan. Surga nggak pernah cancel ya saudara. Kenapa saudara? Dia punya hubungan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak punya anak emas. Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Puji Tuhan, silakan pemain musik ada pada instrumennya. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian lama. Yesus hanya sejauh doa. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua saudara, memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk tetap percaya. Sepakat. Kalau begitu berat situasi yang kita hadapi, percaya Tuhan akan tolong kita. Mari saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Saya percaya tentu saudara sudah mengenal lagu ini. Yes.
baca firman Tuhan. Jika dua orang di antara kamu sepakat meminta apa saja, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Kalau firman tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, minta apa saja, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Kalau saudara datang dengan pasangan saudara, buatlah kesepakatan dengan pasanganmu, lalu libatkan tali yang ketiga itu, karena dia ada di tengah-tengah kita. Kalau saudara datang sendiri, naikkan doamu kepada Tuhan, percaya dia mendengar dan akan menjawab doa-doamu. Haleluya.
dibutuhkan penguasaan diri bagi kami Tuhan. Baru kami dapat memberitahukannya kepada Engkau, membawanya ke hadapan Engkau Tuhan, dan meminta, dan Engkau Tuhan, Engkau pasti mengabulkan doa kami Tuhan, asalkan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan untuk itu juga Tuhan, diperlukan suatu waktu untuk berhubungan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami memilih waktu kami yang terbaik untuk selalu berhubungan dengan Engkau, sehingga kami boleh mengetahui kehendak Engkau Tuhan, mana yang terbaik untuk kami, untuk hidup keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Di masa yang susah ini Tuhan, kami tahu bahwa penebus kami hidup, bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan apa yang kami minta kepada Engkau Tuhan, asalkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bekerja dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya di masa yang susah ini, Roh-Mu tetap bekerja dalam hati kami. Kuasa-Mu sanggup mencukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah-masalah dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menaruh percaya kami kepada Engkau. Engkau yang akan melakukan segala sesuatu untuk kami semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengajarkan bagi kami Tuhan untuk bersatu hati dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami Tuhan boleh bersatu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Engkau, dan kami boleh meminta segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing Tuhan. Ingatkan kami selalu akan hal ini Tuhan, dan biarkan kami melakukannya dalam hidup kami Tuhan, hingga kami boleh bertumbuh, berbuah subur di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu, berkati kehidupannya Tuhan. Pakai hidupnya menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat firman. Kami mau simpan dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk.